Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Wa qala alaihi salatu wassalam, ad-dunya daru man la dara lahu wa malun man la mala lahu walaha yajma'u man la aqla lahu wa 'alaiha yahzanu man la ilma lahu wa 'alaiha yahsudu man la fikha lahu wa biha yafrahu man la yaqina lahu. Izhad fid dunya, zuhudlah kau di dunia. Artinya zuhud memiliki tapi tidak mencintai. Ya, dunia itu yuhibbakallahu, maka niscaya Allah mencintaimu. Jadi cinta kepada Allah itu tidak mau dimadu. Jadi Allah itu lebih cemburu ketimbang seorang istri yang suaminya poligami. Ya, jadi berzuhudlah kau di dunia, yuhibbakallahu, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi kalau cinta Allah itu dimadu dengan cinta dengan dunia ini, Allah nggak mau, Allah nggak suka. Seperti halnya gambaran kenapa wanita tidak mau dimadu. Ya. Wazhad fima fi aidin nas, berzuhudlah apa pada hal yang ada di tangan manusia. Jadi kalau orang punya ini, golongannya sama, pendidikannya sama, pangkatnya sama, tapi hasil pendapatannya tidak sama, kita zuhud sama punya orang, yuhibbakan nas, maka semua manusia senang sama kamu. Allah itu memberi rezeki itu bukan pada standar keilmuan, bukan pada standar ibadah, bukan pada standar suku bangsa, bukan standar agama, bukan. Allah punya kemerdekaan yang 100% untuk menentukan sama golongannya, sama pangkatnya, tetapi rezekinya tidak sama. Nah, kalau kita zuhud sama segala sesuatu yang ada di tangan manusia, maka orang siapapun akan senang sama kita. Jadi maknanya iri, dengki itu karena tidak ada sifat zuhud. Kalau ada zuhud, maka sifat itu hilang, terkikis secara otomatis. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya daru man la daralah. Dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Karena kalau disebut rumah itu maknanya kepemilikannya abadi. Dunia ini tidak abadi. Ya, dunia ini maksimal mungkin untuk sekarang itu 100 tahun lah kurang lebih. Ya, nah kata Nabi, ad-dunya daru man la daralah. Dunia itu adalah rumah, tempat singgah yang bagi orang yang tidak punya rumah, yang tidak punya tempat singgah. Wa malun man la mala lahu. Harta dunia itu adalah milik orang yang tidak punya harta. Walaha yajma'u man la aqlalah. Walaha fid dunia itu yajma'u man la aqlalahu, mengumpulkan orang yang tidak cerdas. Wa 'alaiha yahzanu man la ilma lahu,
Dan di atas bumi itu berduka cita orang yang tidak memiliki ilmu. Wa 'alaiha yahsudu man la fiqha lahu. Dan di dunia itu saling iri dengki orang yang tidak punya kecerdasan, yang tidak pintar. Wa biha yafrahu man la yaqina lahu. Dengan dunia berbahagia orang yang tidak punya keyakinan. Ini omongan Nabi ini. Jadi orang yang cerdas nyarinya itu bukan sekarang, tapi kehidupan yang langgeng. Di dunia ini jangan berbahagia, karena ini bukan tempat untuk berbahagia. Petani yang menanam padi itu dia nggak berbahagia, capek, tulang ya punggungnya itu hitam terbakar oleh terik matahari, masuk angin kena hujan. Tapi petanilah yang akan panen, yang tidak nanam tidak panen. Nah, kalau diupamakan dunia itu seperti itu, bercocok tanam. Dunia ini bukan orang cerdas. Jadi kalau ada orang, siapa di sini miliarder yang paling kaya, itu bukan orang yang cerdas. Karena kalau dia cerdas nyarinya bukan di sini, karena di sini kalau mati hartanya nggak bisa dibawa. Ada nggak orang kuburannya 100 meter persegi, apa mobilnya dimasukin, depositonya dimasukin, emas intan berlian, nggak ada. Nah, lalu nyarinya buat banyak buat siapa? Itu aja dah tuh. Yang hartanya banyak, kalau mati hartanya buat siapa? Buat anaknya, buat ahli warisnya. Ya bego kalau nyari capek buat orang gitu. Kenapa tidak nyari buat diri sendiri gitu. Jadi Nabi punya bahasa itu bagus gitu. Dia namanya jawami'ul kalim, kalimatnya pendek tapi maknanya dalam, luas ya. Jadi orang itu bukan pandai ya. Masakana hubbud dunya qalba 'abdin illa ta'ata minha bisalasin. Tidak akan tenang cinta kepada dunia ya pada hati seorang hamba illa ta'ata minha bisalasin, kecuali melekat pada cinta dunia itu 3 hal. Jadi orang yang cinta dunia, hubbud dunia itu, jadi Bapak kita itu jangan iri gitu loh. Ini pendatang tapi kenapa lebih maju? Ini imigran, ini kenapa lebih hebat gitu? Bukan hebat, ini dunia. Tapi lama-lama bisa berbalik. Dia yang imigran, dia yang migrasi, tetapi dia lama-lama yang menguasai ekonomi, bisa jadi pribumi nanti akan mengekor mamanya. Yang nggak apa-apa kan nggak lama. Jadi orang yang cerdas itu tidak akan mempersoalkan ketika ada hal-hal yang remeh diambil gitu. Biarin aja. Yang merasa pusing itu kalau sama-sama frekuensi pemikirannya. Oh nggak bisa. Ya nggak bisa. Enak aja. Kita pribumi umpamanya. Nah itu karena frekuensinya sama. Orang Islam itu frekuensinya bukan itu ya. Nah jadi orang tidak akan tenang, orang yang cinta dunia ya dalam hati seorang hamba, kecuali melekat 3 hal. Syughlun la yanfakhu anahu. Pertama, sibuk yang tidak bisa tuntas kesibukannya itu menyelesaikan masalah. Jadi sibuk yang tidak menyelesaikan masalah. Masalah kita sebenarnya apa? Masalah kita itu bukan masalah dunia.
Bukan. Jadi masalah kita itu hidup setelah kematian, itu masalahnya. Nah, orang yang sibuk dari ini ke sini, dari itu ke situ, menumpuk harta, iya oke dah, paling banyaknya, iya, paling hebatnya, iya. Setelah mati, buat siapa? Jadi kalau kita cari, kita juga ini kaum laki nih, bapak-bapak, kerja nih, banting tulang gitu loh. Capek, dapat sebulan, dapat gaji, honor, kasih bini, itu sebenarnya bego sebenarnya. Lah orang kerja dikasih bini gitu. Cuma itu atas nama cinta aja, nggak dibilang bego. Bener nggak? Orang bilang tuh atas nama cinta, itu tanggung jawab, maka hilang tuh bego. Sebenarnya bego, orang nyari dikasih orang gitu. Endra bego. Bego. Nah dia cari, dia tumpuk, angkanya besar. Ya. Yang sedih lagi kalau dia banyak istri mudanya udah kaya, dikawinin sama orang, itu orang jadi hidup, kitanya ngidupin gitu loh. Super bego sebenarnya. Ya, jadi ini dalam gitu ya, yang kalau kita mau menghayatinya. Nah, jadi kalau orang cinta dunia itu ada 3 yang melekat. Pertama, syughlun la yanfaqu ana, kesibukan yang tidak menyelesaikan masalah. Wa faqrun la yudriku ghina'u, kemiskinan yang tidak bisa sampai kaya. Ukuran kaya apa? Berapa limit kaya itu anak? Nggak ada. Di atas awan ada awan. Oh ini kaya raya. Ternyata ada yang lebih kaya lagi. Ada yang lebih kaya lagi. Mana standarnya apa? Ya. Fakir itu miskin. Fakir itu artinya butuh. Ya. Wa faqra la yudriku ghinahu. Ya. Dia menjadi fakir. Dia menjadi orang yang butuh, yang tidak pernah mencapai kaya. Kalau hubudunnya itu nggak pernah kaya. Mana ada orang kaya? Ya. Wa amalun la yunalu muntahahu, dan angan-angan yang tidak berakhir pada pucuknya. Karena belum nyampe udah mati. Semua cerita-cerita orang kaya, cerita-cerita orang yang memegang takhta itu ada cita-cita yang belum terpenuhi. Nah itu maknanya amalun la yunalu muntahahu. Ya, kata Nabi ada 3. Inna dunya wal akhirata talibatani wa matlubatani. Sesungguhnya dunia dan akhirat itu talibatani, keduanya mencari. Wa matlubatani, dan dicari keduanya. Dunia mencari dan dicari. Begitu juga dengan akhirat. Fatalibul akhirati, orang yang mencari akhirat, tatlubuhud dunya, maka ia akan dicari oleh dunia. Nah, kenapa kita susah payah gitu? Banting keringat, banting tulang, ya, basah keringat, karena kita mencari dunia. Coba balik, kita jangan cari dunia, maka dunia yang akan mencari. Ya, dan itu banyak ya contoh-contoh tentang ulama-ulama kita itu wafat itu untuk keluarganya itu sudah ya disiapkan, banyak peninggalannya.
hatta yastaufa rizquhu, sehingga dipenuhi rizkinya. Wa talibud dunya tatlubuhul akhiratu, pencari dunia akan dituntut oleh akhiratnya. Hatta ya'khuzal mautu bi unukihi, sehingga ya'khuza ini kalau di kitab saya ini nggak ada titiknya. Saya cari di kamus, ada kata lain tidak? Akhoza dengan akhoza, ternyata tidak ada, berarti kurang titik ya. Hatta ya'khuzal mautu bi unukihi, sehingga mendatangi kematian ya di pundaknya. Ya. Orang nyari dunia itu, hidupnya di dunia gitu. Dia mah sebenarnya dipantau sama kematian, dan kematian itu ada di pundaknya. Saya pernah ya menyampaikannya, itu hadis Nabi itu, bahwa malaikat Israel itu pasukannya itu banyak. Ya, pasukannya itu banyak. Dan dia setiap hari itu 5 kali melihati muka kita, menyamakan, melihat antara catatan umur kita dengan kita itu. Sehari 5 kali, kira-kira keliru nggak kalau 5 kali ngeliatin muka kita? Nggak mungkin keliru. Jadi kalau kita operasi muka kita sehari 10 kali, baru malaikat keliru gitu loh. Tapi bisa nggak? Nggak bisa. Kali operasi sembuhnya aja lama. Jadi nggak ada yang bisa menghindar. Ala wa anna sa'ida man athara baqiyatan yadumu na'imiha ala faniyatin la yatafaddu azabuha. Ala, ketahuilah, wa anna sa'ida, sesungguhnya kebahagiaan itu, orang yang berbahagia itu, man athara baqiyatan, orang yang mementingkan yang kekal. Yang kekal itu nanti, dunia itu fana, akan sirna, akan hilang. Nah, as-sa'id, orang yang berbahagia, yang cerdas, man athara baqiyatan, orang yang mengutamakan yang kekal. Yadumu na'imaha, yang kekal kenikmatannya. Ala faniyatin, ketimbang nikmat yang fana, yang sezaman, yang sewaktu. La yatafaddu azabuha, yang ia tidak bisa lari dari siksaan dunia, penderitaan dunia. Azabuha ay masyakkuha, penderitaan. Ada nggak orang di dunia nggak ketemu masyakat, kesulitan? Nggak ada. Tapi begitu dicintainya, ya. Wa qaddama lima la yaqdumu alaihi, mendahulukan sesuatu yang tidak mesti didahulukan. Mimma huwal an fi yadaihi, dari apa yang sekarang ini ada di kedua tangannya, artinya yang sudah dimiliki. Qabla ayukhallifahu, sebelum ia meninggalkan, liman yas'adu bi infaqihi, bagi orang yang berbahagia dengan infak, dengan sedekah yang diberikannya. Wa qad sakiyahu wa bijam'ihi wahtaqaru, sungguh rugi ya, celaka huwa orang bijam'ihi, yang menghimpun dunia, wahtaqarahu, dan menimbun dunia ini. Jadi bukan hebat gitu ya. Nah, inilah cara pandang ya orang Islam, cara pandang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tahu tentang hakikat dunia ini. Begitu cara memberikan pemahaman. Nah, kita sepertinya lebih kuat
orientasi hidup kita itu materialistis. Kita sepertinya lebih kuat karena beranggapan tuh begini sekarang. Emang ada urusan yang nggak pakai duit, kencing aja bayar gitu. Itu sering kita dengar. Loh, ini maknanya bukan menafikan, bukan menolak. Ini ngomong cinta, bisa nggak memiliki tapi jangan mencintai gitu. Itu aja bahasanya. Ya. Ta'isa abdud dunya wan takasa. Sengsara ya, abdud dunya, orang-orang yang menghamba dengan dunia, wan takasa, dan ia akan terjungkil. Wa izasika falan takosa, ya, apabila ia sika dari nih apa itu, kalau duri masuk kesusupan, bahasa Indonesianya apa? Telusum. Ya, jadi wa idzasika, apabila tertelusup duri gitu, falan takosa, maka ia tidak bisa mengeluarkannya. Jadi cinta dunia itu kalau sudah masuk ke dalam hati itu susah mengeluarkannya, itu susah. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, az-zahadatu fid dunya, zuhud di dunia ini, tarihul qalbi wal badani, mengistirahatkan hati dan badan. Jadi kita pusing, mobil belum pulang, kita pusing, orang ini nggak ada pertanggungjawabannya, tidur nggak bisa, makan nggak nyenyak. Kenapa? Karena yang dia tunggu itu yang dia cintai. Nah, kalau orang memiliki zahada, ya, sifat zuhud itu tarihul qalbi wal badani, istirahat hati dan badannya. Kan udah ada hukum, kan udah ada pelaksana hukum, penegak hukum. Kenapa mesti pusing? Ya. Warraghbatu fid dunya, sementara orang yang senang dengan dunia, taksurul hammu wal hazan, banyak. Ini ham dengan hazan itu maknanya sama, duka cita. Bedanya kalau ham, duka citanya itu lama, mendalam, besar. Kalau hazan, duka cita yang membuat dia tidak semangat. Apa bahasa Indonesianya? Ya, jadi nggak ada ya, kita nggak punya akar kata sinonim dari kata apa itu duka cita, tapi yang lebih besar gitu. Kalau kita duka cita ya duka cita. Dalam bahasa Arab ham itu duka citanya mendalam gitu. Kira-kira ya, bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya ketiban ya pesawat latihan. Pesawatnya bukan milik negara, mati semua, hartanya habis kebakar semua. Itu namanya ham. Tapi kalau kita lagi jalan, mikul, dagang, hari itu tidak laku, tidak ada yang mau beli esnya karena hujan seharian, hazan itu. Bahasa Indonesianya itu ham dengan hazan, umum ya. Ham itu umum, duka cita yang besar. Jadi warraghbatu fid dunya, senang dengan dunia ini, taksurul hammu, ya, banyak duka citanya ya yang besar, wal hazan, ya, banyak duka cita ya yang kecil.
Wal batalatu, sementara melakukan hal-hal yang batil, ya, tuqassil qalba, dapat mengeraskan hati. Jadi kalau kita nggak bisa nangis, kita punya uang, lihat orang minta-minta, kita nggak pingin memberi, nah hati kita itu keras. Ya, itu salah satunya itu sebabnya al-batalah, melakukan hal-hal yang batil. Coba aja teliti, ya, pasti ada yang kita lakukan. Innan nura, sesungguhnya nur, idza dakhalal qalba, apabila masuk pada hati seseorang, insyaraha lahu, maka menjadi lapang, ya, hati orang itu, wan fasaha. Wan fasaha kalau bahasa Jawanya itu legowo gitu. Apa legowo bahasa Indonesianya? Jadi iya udah biarin aja, dia lebih bagus. Jadi legowo itu ketika orang mendapatkan, bukan kita yang mendapatkan, dia legowo. Maksud ini, iya memang dia lebih pantas, dia lebih berhak, dia lebih pantas. Apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jawanya legowo. Lapang dada itu udah tuh tadi, ya. Apa insyaraha, ya. Jadi idza dakhala qalba, apabila cahara masuk dalam hati, insyaraha, lapang dadanya. Ya. Wan fasaha, legowo. Kan ada orang gini, kenapa dia, kenapa bukan saya gitu loh. Bisa jadi ya Allah, kenapa bukan saya? Itu namanya enggak legowo tuh. Ini memang kalau ngaji harus ada ahli bahasa Indonesia, ya. Kita kesulitan mencari itu, ya. Qila, maka dikatakan fahal lidzalika min alamatin. Apakah yang demikian itu, hati masuk ke dalam hati itu ada tandanya enggak? Oh, orang ini dadanya jebar, legowo, ada tandanya enggak? Qala alaihi salatu wassalam, menjawab Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika ditanyakan itu, Nabi menjawab, at-tajafa an daril ghurur, merenggangkan diri dari negeri tipuan. Dunia maksudnya. Dunia ini darul ghurur, negeri tipuan. Nah, tajafa, ya, merenggangkan diri andaril ghurur. Wal inabatu ila daril khulud, dan kembali kepada negeri yang kekal. Ya, inabah maknanya raja'a, kembali, artinya setelah lama tidak sadar, lama tidak paham, lama larut dengan dunia, al-inabah ay raja'a ila daril khulud, ya, kembali untuk kepentingan dunia akhirat. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, yang ketiga kata Nabi, mempersiapkan kematian sebelum datang. Ya, ini sering nih dalam kajian tasawuf itu penting. Bahwa Pak, boleh kita itu ada yang namanya ikhtiarul buq'ah. Ikhtiarul buq'ah, jadi kalau tanya Sandiago Hill, Al-Azhar Memorial Garden, apalagi itu, banyak sekarang. Saya termasuk yang diminta itu untuk jadi agen, ya, dari Al-Azhar itu. Tapi saya nggak mau. Sampai saat ini masih berharap, ya. Mau ketemu ngobrol aja dulu. Tapi saya pikir, saya ngeri, khawatir sayanya tertarik. Gitu. Orang itu sebenarnya mempersiapkan kuburan itu
Isti'dad dalam bahasa hadis, isti'dad lil maut qabla nuzuli, mempersiapkan kematian itu maknanya mempersiapkan kuburan gitu lah. Min itlaqil maut wa iradatil qabri, disebutnya mati tapi yang dimaksud kuburannya. Itu termasuk bagian yang boleh, tapi yang dimaksud bukan besar, bukan indah, bukan mahal. Karena dulu tanah banyak yang syubhat. Jadi jangan dimakamkan di tanah yang syubhat. Pondok Pinang itu, Pondok Pinang, Gebruk, Pembebasan, Metropolitan Kencana untuk jadi pondok indah itu tahun 76, 77, 78 itu disingkirkan, dipindahkan. Bapak saya sekalian, itu banyak di belakang rumah itu kuburan. Yang nakal itu kuburan 2 dibikin gundukan 10 karena dibayar. Gitu. Ada juga tuh orang kita yang begitu gitu. Karena saya sering main ke situ karena akrab sama orang dekat situ. Ada juga yang bikin gundukan itu. Jadi yang ini 10, padahal aslinya cuma 2. Nah itu namanya kuburan syubhat. Jadi kalau cari kuburan itu jangan yang kira-kira nanti akan dipindahkan gitu. Maka jangan numpang di tanah orang kalau makam. Nah, seperti wakaf itu boleh. Atau ulama-ulama memberi tanah untuk makamnya dia. Mu'allim Syafi'i Antami itu makamnya itu waktu dibangun, kita yang pengurus itu tahu persis kalau itu untuk makam. Tapi beliau bilangnya musola. Cuma kepada kita di situ minta dimakaminnya. Nah itu namanya ikhtiyarul buq'ah, isti'dad dalam bahasa Nabi, isti'dadul lil maut qabla nuzulih. Boleh, tapi yang dimaksud bukan mahal. Maksudnya gini, sekarang ambil nih ya, yang 2 miliar, yang 3 miliar kuburan. Buat yang mati tetap aja 1 kali 2, nggak ada perubahan. Buat jenazahnya berapa? 1 kali 2, itu pun kalau udah dimasukin ke lubang landak, ini pakainya itu 1/2 meter kali panjang tubuh. Berarti yang mahal apanya? Parkirnya yang lebih banyak, tamannya, fasilitas lain, kemudahan, itu. Nah itu semua ada manfaatnya nggak buat kuburan? Nggak ada. Sebenarnya pinter nggak kalau anak menyiapkan bapaknya di situ? Anak itu pinter nggak? Nah, bagaimana kalau bilang, Pak, ini saya buatkan pesantren 1 lokal, saya buatkan masjid, saya buatkan panti jompo. Ini buat saya wakafkan buat atas nama papa. Itu baru pinter. Ada manfaatnya langsung karena dipakai orang. Loh ini coba dong sekali-sekali ke sana. Saya juga kalau enggak acara-acara ke sana saya nggak tahu gitu. Oh, yang mahal itu tamannya, parkirnya lebih banyak. Jadi dia habis bukan ziarah, bawa makanan, kumpul, makan-makan. Bapaknya nggak dikasih. Dia makan turut aja, dikasih nggak? Enggak. Tahu dia baca Yasin apa enggak, gitu. Habis itu pulang. Emang nggak serem kuburannya, sampai malam pun nggak serem, terang. Cuma manfaat buat yang meninggal apa? Ya, jadi kecerdasan itu harus dengan kecerdasan spiritual, bukan kecerdasan intelektual. Ya. Wa ahallahu ila Musa,
Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, idza ahbabtu abdi, apabila aku mencintai seorang hamba, zawajtu anhu dunya, maka aku tabur benih dalam hatinya dunia. Jadi pergolakannya itu berat gitu loh. Kalau Allah seneng nih, ibu nih orang nih ibadahnya bagus, murni, ilmunya dipelajari. Tapi Allah memberikan cobaan ya dengan dunia. Dikasih ini, dikasih itu. Waktu dikasih ini, dikasih itu, maka dia banding-bandingin. Oh iya, kenapa enggak itu ya? Contohnya mobil aja. Kita pakai mobil. Udah bagus, baru di jalanan kalah baru, kalah mahal. Nah, sekarang kita beli yang mahal gitu. Di jalanan keluar yang model baru, yang lebih mahal. Sampai mati begitu terus. Terus kapan menangnya? Enggak ada menang. Karena memang persaingan yang tidak berujung. Ya. Wa hakaza af'alu bi ahbabi, demikianlah aku melakukan kepada orang-orang yang aku cintai. Jadi Bapak jangan buru-buru benci ketika kita dalam hati kita itu ada kecenderungan dengan dunia kuat. Bisa jadi sebenarnya kita orang baik, cuma yang sedang diuji sama Allah. Idza ra'aital ghaniyya muqbilan, apabila kau lihat orang kaya menghadapmu, ya, mukbilan lak, ya, tampil di hadapanmu, gitu. Baina yadaika, idza ra'aital ghaniyya mukbilan, bila kau lihat orang kaya tampil menghadapmu, ya, fakul, kau bilang sama dia, zambun ujilat uqubatuhu, dosa yang disegerakan siksaannya. Kita enak nggak ngomong gitu sama orang kaya? Ya, saya udah 2 hari ini bukbernya itu sama menteri terus, besok sama menteri kehakiman, kemarin sama menteri imigrasi. Berani nggak ngomong ya sama menteri, sama kaya itu, temu itu salaman, bukan sukses Pak, sehat Pak, tapi kita bilang zambun ujilat uqubatuh, yang ada padamu itu adalah dosa yang disegerakan siksaannya. Maksudnya attention, ya, kita memberikan perhatian. Bagi orang yang cerdas spiritualnya itu, dia terdewasakan dengan kalimat itu. Ya. Wa idza ra'aital faqara, apabila kau melihat orang yang fakir, orang yang butuh, mukbilan, ya, tampil di hadapanmu, fakul, kau ucapkan, marhaban bi syi'aris salihin, selamat datang syi'arus salihin, pamor-pamornya orang soleh. Jadi kemiskinan itu, ini maaf ya, yang dimaksud kemiskinan di sini gaya hidup. Orang yang memilih gaya hidupnya miskin, bukan orang miskin yang kalah bersaing, bukan. Dia mah lebih parah dari orang kaya. Apalagi yang beli sendal jepit 50.000, sholat pikirannya pusing, takut dipakai orang wudhu jadi basah, jadi kotor. Nah, itu lebih parah daripada orang kaya yang sholat tapi dia nggak pikirin sendalnya yang 2 juta itu di depan masjid itu. Ya. Nah, bilang marhaban bi syi'aris salihin. Selamat datang wahai syi'arus salih. Ya.
Jadi ini memang Bapak, kita ini digempur terus ya dengan pemahaman ini. Begini, kita kalau nggak dirujukan kepada Nabi itu, kita itu berontak. Gitu. Nabi itu ketika istrinya, salah satu istrinya, pingin terpengaruh, pingin seperti tetangganya, maka Nabi bilang, siapa orang paling kaya di daerah ini, di negeri ini siapa? Kuberikan hartamu 10 kali lipat banyaknya dari orang itu. Tapi aku ceraikan kamu. Sekali-sekali kita ngomong sama bini kita. Lu gue ceraiin, tapi di sini yang paling kaya siapa? 10 kali lipat gua kasih lu. Pasti dia bilang gini, kapan bang? Kenapa Nabi berani melipat gandakan 10 kali lipat? Karena Nabi ditawarkan dirubahnya gunung Uhud jadi emas. Gak mau Nabi. Apa Nabi bego? Enggak, orang yang cerdas. Jadi Nabi mengatakan, Allah marzuk ala Muhammadin qut. Ya Allah, berikanlah rezeki keluarganya Muhammad makanan pokok. Makanan pokok itu gandum sama kurma, itu makanan pokok. Qut. Kalau kita itu makanan pokoknya itu beras. Coba berdoa di samping bini ente gitu. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga kami semua ini hanya beras ya Allah. Ditabok bisa kita. Lu ngomong minta yang enggak aja. Ya. Kita nggak bisa mengamini doanya Nabi itu. Ada yang lebih ekstrim lagi. Allah marzuqni ya Allah maja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Wajma fi zumratil masakin. Kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Emang Nabi bodoh minta dijadiin orang miskin? Kalau kemiskinan itu dia lebih dekat dengan Tuhan. Coba nih. Kapan kita bangun sholat malam tiap malam? Kalau lagi susah. Kapan kita ingat sama Tuhan? Kalau lagi sakit. Kalau banyak kebutuhannya, maka banyak kita. Oleh karena itu, pertahankan kemiskinan itu. Jangan dirubah. Halo, setuju nggak? Mempertahankan miskin. Nah, ini dialektika berpikir yang tidak materialistis, memerdekakan manusia bahwa kita sebenarnya terjajah dengan dunia ini. Apalagi yang mengatakan orang lain, jangankan yang halal, yang haram aja susah nyarinya. Jadi banyak pemicu-pemicu yang menyebabkan kita lalai. Wa auhallahu ila Daud, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daud man asara hawa dunyahu. Wahai Daud, orang yang mendahulukan hawa keinginan dunianya, ala lazzatil akhiratihi, atas kenikmatan akhirat, faqadistamsaka bil urwatil lati la withaqalaha, maka ia sungguh berpegang ya dengan pegangan yang tidak kokoh. Wa man athara hawa akhiratahu, barang siapa yang mementingkan hawa akhiratnya, obsesi ke akhiratnya, ala lazati dunya, ketimbang kelezatan dunia, faqadistamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh ia berpegang dengan tali yang kokoh, allati lan fisama,
lan fisoma, lan qata'a, yang tidak terputus, kuat, ya, nggak bisa putus. Wa Allahu ila Isa, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, ya Isa, qul li bani Israil yahfazu anni harfain. Wahai Bani Israel, Nabi Isa disuruh mengatakan kepada Bani Israel, yahfazu anni harfain, peliharalah dariku 2 huruf. Qul lahum, katakan kepadanya, 2 huruf bukannya benar-benar 2 huruf, 2 kalimat, harfain ay kalimatain, ya, 2 kalimat. Qul lahum, katakan kepada mereka, liyardau bidaniyid dunya, hendaknya redho mereka itu bidaniyid dunya, dengan dunia yang rendah, artinya sedikit, ya, tidak banyak, li salamati dinihi, demi keselamatan agamanya. Ini Bapak, kalau kita berdoa udah puluhan tahun minta tapi nggak kaya-kaya, itu maknanya bukan ditolak. Karena lisalamati dinina, ada pertimbangan agama kita. Kita nih kalau kaya jam segini bukan ngaji. Di mana? Udah borong, ya. Kalau perlu mall suruh buka 24 jam, ya. Ya, jadi Nabi Isa disuruh mengatakan kepada Bani Israel agar mereka ridho bidaniyid dunya, dengan dunia yang rendah, yang sedikit, yang gak banyak, li salamati dinihim, demi keselamatan agamanya. Kama radya ahlu dunya bidaniyid dini, sebagaimana ridhonya ahlu dunya dengan agamanya yang rendah. Li salamati dunyahum, untuk keselamatan dunianya. Saya banyak keluar makan gitu ya, kumpul ya. Apalagi kemarin tuh yang di Mandiri ya. Jadi Bank Mantap, saya pikir bank baru gitu, Bank Mantap, bukan, Mandiri Tabungan Pensiun, Bank Taspen, jadi disingkatnya Bank, sama direktur, sama Kapolda, ya, sama Pangdam, jenderal-jenderal, para badan gizi semuanya gitu. Jadi pelajaran gitu, buat saya itu jadi pelajaran. Ya bener-bener gitu, habis, saya nggak tahu ya, saya nggak boleh suuzon dia puasa apa enggak gitu. Tapi setelah berbuka gitu, nggak ada itu yang sibuk mau sholat gitu, ya siapa aja. Saya pengen juga gitu, sekali-kali dapat dispensasi, boleh nggak sholat gitu, saya temenin gitu, dia sholat apa enggak gitu. Cuma kan nggak boleh. Jadi dia lebih menjaga ya hubungan, lebih menjaga kebersamaan. Itu kan angkatan pertama kohort Universitas Pertahanan Nasional. Jadi ada yang dari kepolisian, dari ketentaraan, direktur bank, jenderal besar, satu angkatan. Buat saya bukan senang ya, tetapi saya mendapatkan dahaga rohani gitu ya. Oh ya, begitu mereka kalau kumpul. Jadi banyak yang sifatnya formalitis saja. Besok bersama Menteri Hukum ya, 1 tahun lagi fenomenanya, gambarannya gimana gitu ya. Kalau nggak baca ini sih, kayak dulu waktu saya masih jadi pengacara, saya itu habitat saya. Jadi karena memang fasilitas itu menjadi sebuah
Ya mobilisasinya lebih bagus gitu. Tapi setelah ngaji-ngaji gini ya Allah, kita satu ruangan tapi tidak sama frekuensinya gitu. Wa fi ba'di kutubillah al-munazzalati, terdapat dalam kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan, ahwanu ma ana sani'un bil alami, yang paling rendah yang aku buat di alam semesta ini, kata Allah, idza rokana ila dunya, apabila orang merasa tenang dengan dunia. Rukun itu dari bahasa Arab tuh, oh orangnya rukun, damai gitu. Idza rokana ila dunya, apabila dia rukun dengan dunia. An ukhrija halawatan an ukhrija halawata munajati min qalbihi, aku keluarkan manisnya munajat kepadaku dari hatinya. Jadi kalau dia tuh sholat, dia malam, ya dia sholat. Kalau dia melakukan puasa, ya dia puasa. Kalau dia tarawih, ya dia tarawih. Tetapi dia nggak diberikan. Tidak diberikan halawatul ibadah, itu nggak dikasih. Kenikmatan manisnya ibadah itu dicabut sama Allah. Nah itu serendah-rendahnya itu. Jadi ahwanu, yang paling rendah, ma'ana sani'un fil alam, yang aku membuatnya di alam semesta ini, idza rokana ila dunya, ketika seseorang itu rukun dengan dunia. Apa tuh? An ukhrija halawata munajati min qalbihi, aku cabut kenikmatan dia beribadah. Ibadah, tapi tidak merasakan yang dirasakan oleh orang yang miskin. Jadi ini susah memang nih, ya, nggak mudah. Kita paham otak kita, tapi spiritual kita itu belum menerima. Tadi seperti saya bilang, mau nggak mengaminkan doanya Nabi? Nggak ada yang mau jawab. Kalau bilang iya, ntar bener-bener jatuh miskin lagi. Padahal kan bisa makan, mau nggak? Nggak mau. Spiritual kita itu belum nyampe ke situ. Otak kitanya nyampe. Apa tuh nyampe? Paham, mengerti maksudnya. Tapi mau nggak? Saya nggak yakin ada yang mau. Ya, kenapa kok Nabi nggak mau gitu? Gini, ada orang bilang kan bisa. Nabi minta seperti Nabi Sulaiman, raja. Jadi Nabi Sulaiman itu raja dan rasul dari keturunan raja dan rasul. Sulaiman bin Daud. Daud itu raja besar. Jadi kita kalau ke Palestina itu pemakaman area pemakaman Nabi itu King David itu besar sekali. Memang raja dia, tapi dia rasul. King Solomon, Nabi Sulaiman besar, hebat, iya memang raja dia. Kenapa Nabi Muhammad tidak minta itu? Enggak, lebih asik dengan kesederhanaan. Kenikmatan itu adanya ketika dia selalu bergantungan dengan Tuhan. Ada manisnya. Tapi kalau dia bergantungan dengan kenikmatan mulut, kenikmatan faraj, nggak bisa. Wa yurwa anillahi ta'ala annahu qala lid-dunya. Diriwayatkan kalimat ini dari Allah Ta'ala kepada dunia. Ya dunia, wahai dunia, Allah ngomong sama dunia. Murri li auliyai, bikin sepetlah, bikin susahlah, ya, bikin pahitlah bagi kekasih-kekasihku.
Dunianya disuruh itu, jepit tuh orang-orang soleh, orang-orang yang bagus ibadah. Ya, wala tahlilahum, dan jangan dibikin manis kepada wali-wali itu. Fataftanihim, maka kau buatkan fitnah, cobaan untuk mereka itu. Ini fataftanihim, karena dunia itu majaz muannas. Ya, kalimatnya mudzakkar tapi dia majaz muannas. Jadi fataftanihim, kau cobalah, kau bikin cobaan untuk kekasih-kekasihku itu. Jadi yang namanya wali min auliyaillah itu nggak ada yang hidupnya berbahagia. Semuanya justru dalam kesusahan, dalam kekurangan dia akan mendapatkan nilai yang tidak didapati oleh orang kaya. Nah, ini dunia baru, dunia yang tidak sama dengan yang lainnya. Wa qala Aliyun wallahu a'lam bishawab.